Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari dari kelas C18B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus 5 UND Parepare. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah, yaitu penelitian kualitatif dengan judul Faktor-faktor penyebab mahasiswa tidak tepat dengan judul Faktor-faktor mahasiswa tidak tepat penyebab mahasiswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Adapun yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Mahasiswa merupakan subjek yang menuntut ilmu di perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab pada saat kuliah berlangsung dan menyelesaikan kuliahnya. Mahasiswa tidak akan terlepas dari aktivitas belajar dan keharusan mengerjakan tugas-tugas studi, baik itu yang bersifat akademis maupun non-akademik. Misalnya, organisasi kemahasiswaan. Mujidin dan Riko tahun 2014. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang kompleks yang mana di dalamnya terdapat pembelajaran tentang tingkah laku, norma sampai pendidikan mengenai ilmu pengetahuan. Pendidikan bertujuan untuk melatih serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu agar berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk watak kepribadian yang positif dalam diri individu. Menurut Ferrari dalam Cornelia 2013, seorang prokrastinasi menggunakan waktu yang dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan bagi para pelaku, seperti kegiatan di luar non-akademik dan membaca koran, majalah, atau buku cerita lainnya, nonton, ngobrol, jalan, mendengarkan musik, dan sebagainya, sehingga menyita waktu yang dimiliki untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya. Menurut Yakub dalam Salem dan Rafique pada tahun 2012, pada penelitiannya bahwa penundaan tugas disengaja dan mahasiswa pun menyadari akan penundaan tugas tersebut. Mahasiswa akan melakukan kegiatan pada tanggung jawab yang kurang penting daripada memenuhi kewajiban yang telah penting seperti mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Hal ini sependapat oleh Genesi dan Zhu dalam Al-Milad, Al-Zubin, dan Al-Qudah pada tahun 2014. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi mahasiswa malas mengerjakan tugas. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi kemalasan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa malas mengerjakan tugas. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kemalasan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya bagian D, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritas. Secara teoritas, hasil penelitian adalah sebagai berikut. Manfaat teoritas yang kiranya diharapkan mempunyai manfaat bahwa hasil penelitian ini dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dan keterlambatan mengerjakan tugas, baik yang dirasakan dosen maupun mahasiswa, bahkan dampak dari perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. A. Mahasiswa membuka pemikiran mahasiswa mengenai dampak apa yang didapatkan dari keterlambatan mengerjakan tugas. B. Dosen membantu dosen untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan mahasiswa sehingga lambat dan mengerjakan tugas.
menyelesaikan kuliahnya. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi. Menurut Siswono, pada tahun 2007, halaman 121, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan kerencanaan dalam bertindak. Yang kedua, tugas. Pengertian tugas. Tugas merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan pendidikan atau masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Hafiz Hurst tahun 1961. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya akan mengalami kesulitan. Yang ketiga, ketidaktepatan waktu. Tidak tepat waktu. Ketidaktepatan waktu yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan buruk manusia yang dilestarikan oleh manusia lain. Kebiasaan ini timbul karena beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi. Untuk merubah kebiasaan buruk ini tidaklah mudah. Apabila hal yang sudah lumrah dianggap budaya ini tetap lestari, maka Indonesia akan terus tertinggal hanya karena pengaturan waktu yang tidak baik. Yang keempat, menunda-nunda mengumpulkan tugas. Pengertian menunda mengumpulkan tugas menurut Salean dan Rafiq pada tahun 2012 menyatakan permasalahan mahasiswa menunda yang berlarut-larut bisa melumpuhkan perguruan tinggi. Mahasiswa yang sering menunda-nunda mengerjakan tugas lebih suka menikmati waktu luang, dan ada juga mahasiswa menggunakan waktu luangnya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tenggak waktu panjang yang akhirnya menyebabkan akademik menurun dan terlambat dalam pengumpulan tugas. Apabila kebiasaan menunda ini muncul secara terus-menerus, tentu akan memberikan dampak yang buruk bagi mahasiswa itu sendiri. Menurut rangka pikir, tugas merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan dan dikerjakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kemampuan individu dalam menjalankan tugas akademik seringkali dipengaruhi oleh keyakinan yang dimiliki. Dalam hal ini, keyakinan masuk dalam konsep diri mahasiswa, yakni bagaimana mahasiswa memandang akan kemampuan dirinya dalam penyelesaian tugas-tugas akademik. Pada umumnya, tugas sering dikaitkan dengan menunda-nunda. Hal ini sering terjadi karena masih banyak mahasiswa yang menganggap remeh mengenai masalah tugas. Kebiasaan ini sering terjadi akibat seringnya menganggap remeh suatu hal. Bagan 21 kerangka pikir penelitian kualitatif. Yang pertama, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Adapun bab 3 yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian pada bab 3 ini terbagi dari beberapa. Yang pertama adalah A. Pendekatan penelitian. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan khas penelitian menurut Rukin pada tahun 2019.
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai apa-apa saja faktor-faktor penyebab mahasiswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Poin B adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian tentang bagaimana faktor-faktor penyebab mahasiswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu yang dilaksanakan di kampus 5 UNM Parepare. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak diserahkannya surat izin penelitian, yaitu bulan September sampai dengan Oktober 2020. Objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian adalah teks. Menurut Loveland dan Loveland dalam Lolleung 2012 pada halaman 157, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat Loveland dan objek diri dari penelitian ini adalah mahasiswa kampus 5 UNM Parepare. Poin D adalah subjek penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif. Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi metode pengumpulan data. Menurut Sugiono 2017 halaman 8 mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses menjaring informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang selanjutnya G. Keabsahan data. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hasil penelitian diragukan kebenaran ilmiahnya. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti yang merupakan hal dominan dalam penelitian kualitatif. Alat penelitian yang umum diandalkan seperti wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif kurang kredibel serta keterbatasan pengetahuan peneliti akan mempengaruhi keanggotaan hasil penelitian. Untuk itu perlu bagi seorang peneliti kualitatif memastikan keabsahan temuan penelitiannya. Dasar dalam menentukan keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan bagaimana peneliti dapat meyakinkan bahwa temuan peneliti memiliki nilai dan kegunaannya. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Yang bagian H yaitu teknik analisis data. Neo Muhajir pada tahun 1998 halaman 104 mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil. Itulah tadi presentasi dari saya.